Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Akuntansi Manajemen Lanjutan pada kesempatan kali ini akan membahas materi terkait dengan manajemen accounting in digital era. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu ada Vivin Dwi Arianti dengan NIM akhir 001, Devi Putri Adianti dengan NIM akhir 003, Rosidatul Alifia dengan NIM akhir 007, Noviana Laili Fitri dengan NIM akhir 010, Meita Wahyuning Tias dengan NIM akhir 017, Salsa Fazri Mauluna dengan NIM akhir 024, Hasan Nasrullah dengan NIM akhir 029, saya sendiri Fadila Syahrani dengan NIM akhir 031 dan yang terakhir ada Adinda Retno Rahayu dengan NIM akhir 040. Adapun subtopik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini meliputi The Digital and Global Economy, Globalization, Emerging Enterprise Structure, The End of Linearity, Management Accounting and Strategy, dan Li and Fang, A Virtual Enterprise with Collaborative Alliances. Nah, jadi pada chapter kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana aspek ekonomi digital dan globalisasi ini akan mempengaruhi akuntansi manajemen. Sebab dengan adanya ekonomi digital dan globalisasi yang kian pesat, secara perlahan akan menggeser posisi akuntan manajemen. Sebut saja kemunculan teknologi baru seperti artificial intelligence, lalu ada big data, blockchain, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini kita akan membahas bagaimana sih peran akuntan manajemen di era digital sekarang. Lalu, kompetensi seperti apa yang dibutuhkan oleh akuntan manajemen dalam menghadapi era digital. Tentunya hal ini akan erat kaitannya dengan strategi, teknologi, dan cost. Sehingga dengan adanya globalisasi dan digitalisasi ini akan mengubah proses pengambilan keputusan dan kebijakan organisasi. Selanjutnya yaitu the digital and global economy. Tak bisa dipungkiri dengan adanya IT akan membawa banyak keuntungan dalam proses bisnis, yang mana akan menjadikan suatu bisnis lebih efektif, lebih efisien, lebih murah, lebih mudah digunakan, lebih fleksibel, dan lain sebagainya. Namun dengan segala kemudahan yang diberikan adanya IT ini, pasti juga akan ada resiko yang timbul sehingga mengakibatkan ancaman bagi perusahaan. Sebab jika kita bicara terkait dengan internet, siapa aja bisa mengakses dari anak-anak hingga orang dewasa. Sehingga ketika kita menjalankan bisnis, maka perlu menjadikan keamanan dan kontrol itu sebagai prioritas utama kita. Jadi kontrol keuangan dan aktivitas akuntansi manajemen sebagai bagian dari digital ekonomi dalam suatu bisnis akan mengalami perubahan yang luas, yang mana hal ini akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Oke, pada slide selanjutnya yaitu tentang globalisasi. Jadi, tantangan bagi akuntan untuk merespon ekonomi digital itu muncul bukan hanya pengingat pergeseran yang telah dibahas oleh teman saya tadi, tapi juga dalam hal dimensi lain dari globalisasi. Adapun banyak definisi globalisasi itu diantaranya adalah salah satunya globalisasi adalah tentang perubahan pengaruh ruang dan waktu dalam kehidupan kita. Dengan munculnya revolusi komunikasi, jarak memiliki hubungan yang berbeda dengan kedekatan diri dan pengalaman daripada sebelumnya. Jarak tidak hanya dihapuskan, tetapi ketika Anda memiliki dunia di mana nilai uang di saku Anda itu langsung terpengaruh oleh transaksi elektronik yang sedang berlangsung, yang terjadi bermil-mil jauhnya untuk itu hanyalah situasi yang berbeda dan bagaimana di dunia masa lalu. Ini adalah pendapat dari Gitnes 1999. Oke, dalam globalisasi dalam sehari-hari itu mengacu pada jarak yang semakin berkurang dan waktu antar negara. Dalam industri dan jasa ini tuh perusahaan berusaha untuk masuk secara global. Mereka itu membangun kehadiran, partisipasi di seluruh dunia dan outsourcing di seluruh dunia. Nah, digital ekonomi dan globalisasi itu memimpin organisasi untuk mendasarkan strategi mereka pada peluang dan tantangan dari pengaruh lingkungan ini. Terus kemudian, jadi dalam mencari modal itu pilihannya adalah mendanai secara lokal atau dari pasar internasional. Nah,
Peluang terakhir itu menjadi luas, bergantung pada ekonomi digital. Demikian pula, pilihan pasokan konsumen itu mencerminkan apakah akan memasok secara lokal ke ke sejumlah negara atau untuk beberapa produk atau jasa. Untuk memasok itu secara global. Nah, pilihan ini tuh juga membutuhkan keputusan pada mode pasukan termasuk antara usaha patungan dan langsung pada investasi luar negeri. Oke, jadi sekali lagi ekonomi digital itu memfasilitasi hal tersebut. Upayanya tidak hanya terkait dengan pengaturan awal, tetapi juga dalam pelaporan dan memantau kemajuan. Oke, jadi Selanjutnya ini mengenai virtual enterprise, di mana di sini virtual enterprise sendiri adalah sekelompok orang atau institusi dengan berbagai tujuan yang sama yang melakukan sharing sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan sebetulnya virtual enterprise sendiri sama saja dengan organisasi pada umumnya, namun bedanya adalah mereka menggunakan dunia virtual dengan memanfaatkan media internet dan juga gadget sebagai perantara untuk melakukan aktivitas dalam organisasi tersebut. Nah, dalam siklus hidup dari virtual enterprise sendiri, terdapat beberapa tahapan di mana di sini. Yang pertama ada identifikasi, di mana pada tahap ini adalah seperti namanya, tahapan untuk mengidentifikasi dan juga mengevaluasi serta memilih peluang bisnis yang bisa dijalankan dengan pembentukan dari virtual enterprise. Lalu yang kedua, yakni adalah pembentukan, di mana pada tahap ini akan melakukan pembentukan kemitraan, termasuk engagement dengan calon mitra yang dipilih ke dalam virtual enterprise. Lalu yang ketiga, yakni ada operasi dan evaluasi, yang mana pada tahap ini ditandai dengan interaksi terkontrol dari layanan dan juga sumber daya yang ditawarkan oleh mitra virtual enterprise dalam proses kolaboratif di seluruh virtual enterprise atau yang selanjutnya mungkin akan kita singkat sebagai FE. Lalu, yang pada tahap operasi dan evaluasi sendiri juga akan mengarah pada pencapaian tujuan bisnis bersama, serta keanggotaan dan juga struktur FE dapat berkembang seiring waktu sebagai respon terhadap perubahan tujuan atau untuk beradaptasi dengan peluang baru di lingkungan bisnis. Lalu yang tahap selanjutnya yakni ada tahapan pembubaran, di mana pada tahap ini dimulai ketika peluang pasar sudah terpenuhi atau tidak ada lagi. Jadi pada proses ini, keputusan utama dalam tahap penghentian atau pembubaran akan meliputi penghentian operasi dan juga penyebaran aset. Lalu, yang selanjutnya dalam FE sendiri terdapat teknologi dalam pengelolaan bisnisnya, di mana pengelolaan proses bisnis ini akan didukung oleh sejumlah perkembangan teknologi, di mana yang pertama ada workflow management atau WFM teknologi, di mana teknologi WFM ini telah ada sejak awal tahun 90-an. Maksud saya sejak awal tahun 90-an sebelumnya, dan telah menerima banyak perhatian baik dalam industri maupun dari dalam dunia pendidikan seperti penelitian. Lalu yang ketiga, maksud saya yang kedua, ada agen teknologi, di mana pada bidang ini peneliti yang relatif baru dan sangat aktif yang berakar pada penelitian kecerdasan buatan secara umum. Lalu yang ketiga ada Service Oriented Computing, di mana SOC ini adalah komputasi yang relatif baru yang menjanjikan interoperabilitas yang fleksibel, dinamis, dan berorientasi pada komponen antar fungsionalitas bisnis yang dikemas dalam organisasi otonom yang disebut sebagai layanan. Nah, dalam virtual enterprise sendiri, secara tradisional, masing-masing perusahaan yang melakukan aktivitas operasional akan berinvestasi dalam pengendalian proses melalui analisis penetapan biaya standar dan pengendalian anggaran berdasarkan rencana dan juga aktivitas operasi. Namun, mereka akan menyadari dan dapat bertindak berdasarkan monitor kerja dari output mereka. Dan juga sebaliknya, perusahaan virtual enterprise
akan fokus pada kontrol hasil, dan dalam virtualisasi ini, perusahaan menjadi kurang berorientasi pada pengendalian manajemen operasional dan sebagai gantinya, mengevaluasi kinerja dengan memantau hasil. Lalu, kemampuan untuk memantau proses outsourcing melalui kontrol hasil menjadi kompetensi inti yang relevan untuk perusahaan virtual, di mana dalam hal ini, perusahaan memiliki aktivitas terintegrasi yang mana ia akan mengontrol prosesnya melalui beberapa ekuitas dalam aktivitas produksi yang memberikan legitimasi untuk memantau proses tersebut. Dan juga sebaliknya, perusahaan virtual atau virtual enterprise kemungkinan tidak akan memegang posisi ekuitas fis as fis pembelian atau mitra dagang yang terlibat dengannya dan juga sumber daya intinya untuk berkoordinasi yang efektif dan memberikan layanan akan condong ke arah kontrol kinerja dengan berbasis hasil. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu the end of linearity. Nah, dalam perusahaan kompleks yang terdigitalisasi dan juga terglobalisasi, orang-orang itu dapat bertindak sambil memikirkan tindakan yang nantinya akan dilakukan atau yang diinginkan oleh orang tersebut. Nah, tindakan itu mencakup tujuan yang berarti tujuan itu menjadi secara bersamaan dengan tindakan dan juga tertanam dalam tindakan tersebut. Nah, oleh karena itu, proses ini menjadi seiring dengan niat dari seseorang tersebut untuk melakukan tindakan itu. Nah, namun para pemikir dari manajemen di masa lalu itu sebagian besar menganggap bahwa kegiatan pengambilan keputusan itu dan juga tindakan manajerial itu sebagai sesuatu yang berurutan. Nah, di sini ada arti yang mengatakan bahwa akuntansi manajemen ini merupakan pola dasar. Nah, pendekatan ini dinyatakan ketika secara historis dicirikan sebagai hanya menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, mengingat sejauh mana Badan Akuntansi Manajemen Profesional telah rangkul poster yang lebih strategis untuk lapangan, pemikiran strategis dalam praktek manajemen keuangan dan juga biaya yang merupakan isu yang semakin penting, dan juga manajemen keuangan ini dan juga akuntan didorong untuk lebih strategis. Nah, itu merupakan pernyataan menurut Nyamori DKK 2001 halaman 65. Nah, kontrol strategis dan juga manajemen biaya ini kerangka kerja untuk dapat mendefinisikan pendekatan untuk keputusan strategis yang memang berbeda dari implementasi dari operasionalisasi dan juga diturunkan dengan secara terpisah. Lalu di sini banyak pendekatan manajemen biaya termasuk manajemen berbasis aktivitas, biaya siklus hidup produk, biaya target manajemen, analisis profitabilitas pelanggan, dan juga investasi strategis penilaian. Nah, dalam investasi strategis penilaian ini yaitu didasarkan pada gagasan bahwa strategi ini berpikir harus memandu tindakan manajerial. Nah, ini tuh menurut Langfit Smith 2008. Nah, pada dasarnya masih diyakini bahwa conception of intent itu harus dirumuskan sebelum melakukan pelaksanaan keputusan. Memang dalam struktur organisasi yang muncul bahwa keputusan strategi ini harus seragam dan dipisahkan dari tindakan pandangan parsial. Nah, dalam ekonomi digital, bisnis tidak dapat memisahkan semua teknologi ataupun kegiatan operasional dari proses pengambilan keputusan strategis dari mereka. Nah, hal itu merupakan penyatuan faktor strategis, teknologi, dan operasional menunjukkan kebutuhan untuk dapat merumuskan kembali ajaran akuntansi manajemen, setidaknya di beberapa area di mana informasi akuntansi manajemen ini yang dilaporkan menggunakan dalam bentuk organisasi yang muncul.
Nah, penggabungan keputusan strategis teknologi dan juga operasional ini dalam banyak organisasi baru, maksudnya itu telah digunakan dalam banyak organisasi baru yang di mana itu tuh menyiratkan bahwa informasi tersebut itu dapat berguna secara manajerial. Nah, tidak bisa lagi murni finansial di mana tujuan strategis dan juga teknologi ini pilihan sebagai elemen yang berbeda yang dapat dipisahkan dari satu yang lain dan mengikuti jalur sekuensial. Nah, urutan penyebaran ini diduga vis-a-vis, di mana vis-a-vis itu merupakan suatu kondisi di mana para pihak ditempatkan pada kondisi yang saling berhadapan dan juga tidak saling memihak. Yang dimana tindakan akuntansi manajemen di dunia jaringan ini, di dunia jaringan organisasi, telah dipertimbangkan kembali. Hal tersebut sama seperti konvergensi, nah di antaranya yaitu industri yang sebelumnya berbeda dan juga independen, memiliki keinginan dan juga tindakan yang terintegrasi. Demikian pula manajemen menjadi terintegrasi dalam hal pengambilan keputusan dan juga tindakan. Nah, pertimbangan itu misalkan yaitu muncul aplikasi perangkat lunak pada suatu perusahaan. Nah, di sini ada pemain terkemuka di perusahaan pasar perencanaan sumber daya atau IRP adalah SAP. SAP ini mencari untuk menghubungkan bisnis dengan bisnis solusi intelijen atau BI untuk melakukan pendekatan berbasis IRP yang telah ada. Nah, hal ini dilakukan pada argumen bahwa jarak antara analisis dan juga eksekusi sedang dieliminasi di perusahaan untuk membuat closed loop, di mana closed loop ini merupakan model kemitraan agribisnis dari hulu sampai hilir yang dikembangkan dalam ekosistem yang berbasis digital dari manajemen kinerja. Nah, lalu di sini Direktur Pemasaran Strategis untuk Bisnis Objek di SAP mencatat bahwa ketika BI dan IRP, di mana BI merupakan bisnis intelijen. Di masa sekarang IRP itu mencakup BI, bisnis intelijen dan juga aspek front office seperti Salesforce Automatic atau CFA, marketing automatic dan juga e-commerce. Nah, mengapa demikian? Karena bisa membuat produk itu semakin baik dan juga banyak cerita-cerita sukses tentang penggunaan IRP. Nah, kini perusahaan-perusahaan banyak yang menggunakan sistem tersebut. Nah, selanjutnya akan saya lanjutkan mencatat bahwa ketika BI dan IRP ini terintegrasi, nah bisnis proses ini dapat secara otomatis dialihkan berdasarkan analitik, lalu menghapus kebutuhan untuk pengambilan keputusan yang eksplisit. Nah, ini tuh ada dalam T. Eliot di Era Informasi Juni 2008 halaman 41. Nah, menyisakan pemikiran dan juga tindakan tidak dilihat sebagai hal yang esensial langkah untuk beberapa perancang sistem organisasi dan juga mengambil keputusan. Nah, Coca-Cola's Innovation Specialist in the German Customer and Business Strategy Department ini mencatat bahwa terdapat potensi dalam perusahaan untuk close kesenjangan antara pemodelan dan juga pelaksanaan dan kesenjangan antara TI dan bisnis. Ini merupakan pernyataan dari grup dalam IBIT. Nah, sistem informasi akuntansi manajemen ini dapat mengikutinya tanpa menjadi mitra dalam integrasi strategis keputusan dan juga tindakan akuntan manajemen. Nah, tindakan akuntan manajemen ini terbatas dalam peran yang dapat mereka mainkan dalam membantu perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan ekonomi digital dan juga globalisasi. Di organisasi kontemporer, akuntan juga tidak dilihat sebagai pemilik. Hal itu disiplin dasar ekonomi digital atau bertanggung jawab untuk elemen utama yang mendasari dari globalisasi. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya yaitu strategi manajemen accounting. Perspektif di atas tentang ekonomi digital menunjukkan bahwa strategi manajemen accounting kemungkinan akan menyaksikan perubahan mengingat ketergantungan
antara strategi, teknologi, dan kontrol keuangan. Efek globalisasi menyoroti konsepsi yang berubah tentang peran strategi dalam kaitannya dengan fungsi keuangan. Secara historis, akuntan manajemen telah memainkan peran yang relatif tidak langsung dalam strategi penentuan untuk memberikan informasi yang dipandang memiliki implikasi strategis. Friend dan Tipgos tahun 1988. Bukti anekdot menunjukkan bahwa banyak manajer baik memiliki atau akan menyambut akuntan mengambil peran yang lebih proaktif dalam perumusan strategi. Ini untuk menghindari mereka yang terlibat dalam keputusan strategis sepenuhnya untuk mendukung strategi yang mencerminkan pribadi mereka sendiri dan kepentingan profesional dengan perhatian yang lebih rendah untuk aspek berbasis biaya dari strategi yang diterima. Ini menunjukkan perlunya akuntan untuk memahami sifat organisasi yang berubah dan ketergantungannya pada teknologi mendasari ekonomi digital dan proses globalisasi. Tapi di sana itu merupakan bukti bahwa disiplin akuntansi manajemen termasuk yang lebih baru dan ide-ide garda depan yang terkait dengan akuntansi manajemen strategis lambat untuk mengganti. Selanjutnya, ada sedikit literatur empiris mengenai peran akuntan dalam strategi, kecuali beberapa studi tentang aplikasi dari apa yang kadang-kadang disebut strategi manajemen accounting. Studi tahun 1997 menyarankan teknik-teknik baru kemudian diambil oleh akuntan tetapi dalam waktu yang relatif secara moderat tetapi sampel mengharapkan penggunaannya untuk tumbuh secara substansial. Sebuah studi dari 41 manufaktur perusahaan Inggris menunjukkan bahwa akuntansi manajemen sistem pada dasarnya tradisional, menampilkan penganggaran, penetapan biaya standar, dan sistem insentif berdasarkan angka akuntansi. Sebuah wawancara berbasis survei terhadap 16 perusahaan manufaktur di Irlandia menemukan bahwa akuntan di awal dan pertengahan 2000-an dalam peran pengambilan keputusan mereka dilihat oleh orang lain bukan sebagai mitra keputusan tetapi sebagai penyedia informasi dan teknik akuntansi modern utama tidak diterapkan. Burn dan Peace akan datang. Namun, penekanan kuat pada kontribusi pelaporan dan pelaporan ukuran kinerja dan keuangan ditemukan oleh Dugdale et al. Tahun 2006 dan dia menyarankan beberapa tanggapan terhadap masalah strategi. Ada juga bukti dari studi kasus munculnya apa yang disebut hybrid akuntan yang menggabungkan keterampilan manajer bisnis dan akuntan bekerja sangat erat dengan manajer proses. Burns et al. Tahun 2003. Seperti akuntan mungkin lebih bersedia untuk membentuk kembali desain akuntansi. Yang selanjutnya yaitu Strategic Management Accounting. Strategic Management Accounting ini mengacu pada portofolio variabel teknik keuangan yang diarahkan untuk membantu pengambilan keputusan strategis daripada perusahaan dengan taktik dan masalah operasional yang difokuskan pada manajemen tradisional akuntansi. Nah, Strategic Management Accounting ini biasanya mencakup dua jenis informasi, yaitu yang pertama, kekhawatiran yang pertama yaitu memberikan informasi dan perkiraan masa depan mengenai pasar konsumen, terutama pada karakteristik pelanggan dan pesaing, dan terutama struktur biaya mereka baik saat ini maupun di masa depan. Yang kedua yaitu berfokus pada rantai nilai industri dan posisi perusahaan dalam rantai ini yang mengarah pada konfigurasi ulang rantai nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu Strategic Management Accounting ini tampaknya hanya diakui secara sporadis di praktek. Banyak teknik yang umumnya dikenal sebagai elemen Strategic Management Accounting yang ditemukan untuk digunakan dalam praktek. Nah, ini mungkin dilakukan baik seluruh oleh non-akuntan atau dalam kombinasi dengan hybrid akuntan. Meskipun Strategic Management Accounting ini secara implisit mengklaim teknik ini untuk manajemen accounting. Nah, di sini para peneliti ini terutama yang melakukan survei mencakup berbagai teknik sebagai terdiri dari Strategic Management Accounting. Daftar yang ini tuh termasuk ada penetapan biaya produk atribut, akuntansi nilai merek, posisi kompetitif, harga relatif dengan pesaing, penetapan biaya siklus hidup, penetapan biaya kualitas, penetapan biaya strategis relatif pesaing, penetapan biaya target, dan penetapan biaya rantai nilai. Nah,
Lainnya, teknik yang dapat ditambahkan yaitu ada penetapan biaya berdasarkan aktivitas yang diarahkan pada strategi penetapan biaya, benchmarking, dan akuntansi untuk melayani kelompok pelanggan yang serupa. Yang selanjutnya yaitu Lianfang, a virtual enterprise with collaborative alliance. Grup Lianfang sendiri pertama kali didirikan di Guangzhou, China pada tahun 1906. Lianfang sendiri adalah salah satu perusahaan pertama yang dibiayai oleh semata-mata modal China untuk terlibat dalam bidang ekspor dari China. Yang pada awalnya yang diperdagangkan yaitu porselen dan sutra dari China. Dari tahun 1996 hingga tahun 2007, omset tahunan Lianfang tercatat naik hampir 7 kali lipat dan keuntungannya tercatat tumbuh sebesar hampir 6 kali lipat. Lianfang sendiri memiliki kegiatan berupa di bidang ekspor, distribusi dan retail dengan 26.000 karyawan di 40 negara dan dengan pendapatan hampir 14 miliar US dollar pada tahun 2007. Dikutip dari lianfang.com, hal ini adalah agen membuat Lianfang menjadi agen outsourcing terbesar di dunia sebagai pemasok di industri garmen. Lianfang sendiri sekarang menjadi perusahaan virtual dengan tautan kolaboratif, bertindak sebagai koordinator rantai nilai. Itu tidak memiliki kemampuan manufaktur apapun, melainkan mengkoordinasikan jaringan yang lebih dari 10.000 pemasok. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Seiring dengan perkembangan zaman, teknik akuntansi manajemen tradisional terus memainkan perannya dalam hal biaya manfaat dan dampak berbasis biaya tambahan. Akan tetapi, kompleksitas pasar yang berubah dengan cepat memaksa adanya adaptasi manajerial dengan menggabungkan pemikiran, pengambilan keputusan, dan tindakan. Adapun keputusan tersebut hanya dinilai sebagai upaya formal, serta sebagian dinilai longgar dan fleksibel, serta didasarkan secara kolaboratif. Selain itu, manajer dituntut semakin teliti dalam mengambil tindakan ketika merencanakan dan memutuskan organisasi tindakan daripada setelah rencana strategis formal diselesaikan. Dengan demikian, kompleksitas organisasi tidak memungkinkan untuk memunculkan perbedaan yang jelas antara keputusan dan tindakan serta pengendalian operasi yang formal dan informal. Dualitas manajemen tradisional keputusan seperti insource atau outsource tidak dapat dibedakan dengan jelas dalam globalisasi dan digitalisasi lingkungan. Ada peningkatan ambiguitas keterlibatan organisasi, di mana penawaran kompetitif dan hubungan kolaboratif hidup berdampingan dan operasi digabungkan secara bersama. Sebaliknya, kekhawatiran yang disajikan di sini dimaksudkan untuk menjadi indikasi dari beberapa tekanan yang terjadi di lapangan, dan organisasi harus menangani secara progresif dalam skala yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Akuntan manajemen sendiri mungkin ingin mempertanyakan apakah dalam menghadapi tekanan ini mereka juga harus mempertahankan atau mundur ke karakter asli mereka dalam menentukan biaya perusahaan yang ada dalam kegiatan operasional, melaporkan kinerja manajerial masa lalu, bertindak sebagai kepolisian keuangan organisasi dan menjalankan apa yang dilakukan manajer lain, serta melihat fungsi yang terpisah, independen dan berfokus pada keahlian perusahaan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ekonomi digital dan global saling menekankan perumusan strategi dan tindakan. Untuk membantu dalam generasi gabungan seperti itu, tujuan dan tindakan harus padu. Akuntan dapat
menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan, baik dengan menjadi akuntan hybrid dan menjadi anggota tim manajemen yang lebih independen. Digital dan global pengaruh membawa untuk menanggung perusahaan baik konsumen dan pasokan, karakteristik pasar, serta perhatian strategis yang lebih luas. Sejumlah pendekatan telah dibahas dalam manajemen literatur akuntansi. Dalam akuntansi, portofolio teknik ini disebut dengan akuntansi manajemen strategis. Setidaknya untuk beberapa praktik ini, akuntan manajemen memiliki keuntungan. Namun di sisi lain, bahaya bagi akuntan adalah bahwa organisasi di tengah perubahan lingkungan global dan digital akan menggunakan teknik ini, serta menguji akuntan tersebut terlibat atau tidak dalam proses manajemen perusahaan. Selanjutnya, kemudian ada indikasi bahwa akuntansi manajemen strategis seperti yang telah dipahami sebelumnya tidak dapat terus mengatasi tantangan organisasi yang muncul jika tetap berbentuk statis. Akuntansi manajemen tidak kebal terhadap permasalahan yang bersifat kontinu, penemuan kembali, dan interpretasi. Jadi seperti organisasi sebelumnya, manajemen bidang akuntansi itu sendiri harus mengatasi masalah yang diangkat oleh zaman modern dan harus didasarkan pada kekuatan globalisasi dan digitalisasi. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.